Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama sharing session bersama kajian gender dan anak. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Nadira Nuraini Afifah. Oke, baik. Sambil menunggu Dr. Nadira, sekilas informasi tentang beliau. Beliau adalah salah satu penerima beasiswa LPDP dan beliau juga saat ini aktif ya bekerja di RSIA Kemang, Jakarta dan baru saja menjadi seorang ibu. Nah, kali ini saya ingin dari Dr. Nadira mengenai bagaimana sih cara merawat kesehatan jiwa dan raga bagi ibu yang bekerja selama pandemi. Oke, selamat sore, Dokter Nadira. Halo, sore Val. Nadira aja kali. Iya nih, ya Apa Allah, kabar, Val? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nadira gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aku masih di rumah aja. Alhamdulillah. Di... Oke, ya masih masa ini ya, masa cuti dan sebentar lagi akan kembali bekerja ya. September insya Allah aku mulai praktek lagi. Oke, oke. Terima kasih banget sebelumnya saya maupun Kawitan ya mengucapkan terima kasih banget buat Nadira yang sudah berkenan sharing di sini sama kita semua. Oke, ini mungkin ini ya eh, sekilas informasi ya. Sebenarnya saya tuh sudah ngefans sama Nadira tuh sejak dia jadi MC di Wah. PK LPDP. Nah, oke dan saya juga salah satu followersnya Nadira juga gitu dan melihat bagaimana masa-masa bahagia pasca melahirkan, tapi mungkin tidak tahu ya bagaimana perjuangannya ketika hamil dan melahirkan di masa pandemi nih, Nat. Nah, kira-kira Nadira ada nggak cerita gitu mungkin? Apakah ada perbedaan treatment atau kebutuhan nutrisi yang khusus gitu ya untuk ibu hamil dan menyusui di masa pandemi ini? Oke, thank you Val. Ya, aku sebenarnya juga kan hamil udah di masa pandemi ya, di tahun awal hamil tuh Agustus atau September 2020 gitu. Kalau untuk perbedaan nutrisi sih sebenarnya nggak ada. Jadi memang ngikutin aja sama seperti apa yang suplemen-suplemen yang dikasih dokter. Kalau misalnya lagi hamil kan biasanya kita dikasih asam folat, vitamin D, Iya, terus ada untuk yang penguat untuk janin juga biasanya kalau di hamil awal-awal. Kira-kira itu. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya di masa pandemi, kalau misalnya ibu hamil yang kena COVID pun, COVID ringan, itu biasanya dikasih vitamin D 5.000 IU, terus dikasih vitamin C yang tablet hisap, terus yang tablet non hisap, iya. sama multivitamin kayak zinc, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngikutin apa yang dikasih Opjin, itu pun udah hampir mencakup semua yang dikasih untuk penderita COVID bahkan. Jadi basically ikutin Oke. aja suplemen yang dikasih oleh dokter Opjin. Terus kalau untuk biasanya antenatal care-nya juga kan yang biasanya khawatir nih kalau lagi pandemi. Aku kebetulan memang udah pilih untuk dokter objinnya maunya di rumah sakit ibu anak karena kan Oke, aku apa ya karena kan udah COVID nih dan rumah sakit ibu anak kan biasanya non COVID khusus gitu. ya. Nggak nerima pasien COVID gitu, jadi relatively less risky lah gitu dibanding kalau datangnya ke rumah sakit umum. Jadi itu sih yang aku lakuin dan jadinya jadwal antenatal care aku tuh biasa aja, sama aja kayak lagi non pandemi gitu. Jadi sering banget deh kontrol ke Opjin gitu. Kalau yang disaranin Opjin kan dari WHO tuh 8 kali Val untuk kontrol hamil. Oke. Tapi selama pandemi tuh bisa dikurangin jadi 6 kali gitu. Jadi bisa 1 kali di trimester pertama, kalau nggak salah ya 1 kali lagi trimester kedua, terus 4 kali di trimester tiga. Jadi dikurangin supaya nggak terlalu terekspos ke rumah sakit gitu. Paling itu aja sih yang berbeda kalau treatmentnya selama hamil di pandemi. Oke, ya berarti bisa dikurangi tadi ya sesuai anjuran dokter juga ya untuk kunjungannya untuk mengurangi interaksi juga ya. Oke, Betul. menarik. Kalau dari sisi psikologisnya nih gitu, boleh nggak Nadira share ke kita gitu, gimana sih tips menghadapi supaya tetap tetap ini ya sehat mental juga gitu. Kalau sebelum pandemi dulu kan banyak sekali komunitas ibu hamil ya untuk aktivitas yoga dan semacamnya itu Iya, kan betul. menguatkan ya, saling menguatkan. Nah, ini Betul. gimana di masa pandemi ini?
Iya, emang ngerasain banget sih waktu hamil kemarin kan memang lagi pandemi, jadi banyak banget aktivitas yang sebenarnya sifatnya community gitu ya kalau lagi hamil. Ya, Kayak yoga, terus atau mungkin latihan laktasi juga, atau yang kayak couple yoga sama yang lain-lain. Itu aku sama sekali nggak ikut memang, tapi yang aku lakukan adalah aku nggak mau left out gitu. Jadi aku tetap mengusahakan kalau bisa aktivitas itu tetap aku lakuin walaupun nggak bareng-bareng orang lain physically. Jadi biasanya aku tetap yoga, yoganya via Zoom gitu. Jadi ya walaupun physical distancing tapi nggak socially distancing gitu lah ya, tetap tetap social via Zoom gitu. Jadi aku tetap ikutan yoga-yoga yang via Zoom. Terus kalau misalnya ada komunitas-komunitas yang di WhatsApp group yang untuk sharing-sharing sama-sama masalah-masalah ibu hamil, itu aku juga tetap ya. tetap ikut. Terus yoganya juga aku kebetulan ikut juga sih yang sesi solo gitu. Jadi sendirian di rumah, panggil instrukturnya ke rumah, pakai masker, terus rutin swab antigen. Jadi aku berusaha semua Oh, kegiatan hamil tuh tetap aku lakuin gitu. Supaya nenangin diri aja sih ya, sebenarnya, karena aku takut benar-benar. gara-gara pandemi terus kayak ada aktivitas atau ada suplemen yang aku jadi nggak bisa ikutin, dan jadinya worry sama anak nanti akan seperti apa gitu. Jadi berusaha banget untuk tetap ngikutin tapi dengan beberapa adjustment gitu. Dengan beberapa penyesuaian ini menarik sekali ya. Jadi buat teman-teman yang lagi mengandung saat ini atau mungkin istrinya lagi hamil bisa bisa mengikuti nih caranya Nadira gitu. Jadi tetap beraktivitas, tetap berolahraga di rumah juga ya, dan didampingi dengan suami juga. Oke. Nah, selama hamil 9 bulan ini ada nggak hal-hal yang menjadi trigger atau menjadi stresor gitu buat Nadira, dan gimana sih Nadira menanggulangi stres-stres di masa kehamilan itu, Nat? Oke. Iya, kalau lagi hamil kan juga sebenarnya ada atau nggak ada pandemi pasti masalah hormonal juga ya. Jadi Iya, apapun sebenarnya bener. stresor yang biasa aja jadi luar biasa gitu waktu hamil. Kalau aku sih sebenarnya stresornya lebih ke apa ya? Sama aja sih sama sama ibu-ibu hamil lain, mungkin kayak apakah asupannya cukup untuk anakku, terus kayak apakah nanti apa ya, kayak banyak hal-hal yang jadi terbatasi dan akhirnya berpengaruh jangka panjang untuk anakku kayak gitu. Dan di samping itu palingan juga sama omongan-omongan orang juga nih Val gitu, sama kan aku kan juga masih kerja gitu ya, masih kerja, Ya, masih praktek, dan jaga masker, nakes juga ya. nakes, jadi kayak kadang ada kayak aku mengalami sendiri sih waktu itu, aku sampai nangis juga karena ada rekan kerja aku sebenarnya jauh lebih tua sih. Terus bilang kayak kenapa sih masih jaga malam, nggak peduli banget sih sama anak. Terus apa sih yang dikejar, masih hamil-hamil gini masih kerja kayak gitu-gitu. Terus mungkin juga kalau ketemu orang basa-basinya tuh kayak nggak kelihatan hamil dok, atau kayak oh kok kecil Hmm, banget perutnya dok gitu. Mungkin gak ada maksud apa-apa tapi sebenarnya juga bikin stres juga sih untuk aku gitu, karena memang objectively perutnya cukup kecil, dan emang dari Obgyn juga menyarankan untuk ayo makannya lebih banyak lagi, terus biar perutnya lebih besar, adiknya perutnya kecil nih di dalam kayak gitu-gitu. Jadi omongan orang yang sebenarnya basa-basi itu sebenarnya jadi stresor yang lumayan juga buat aku waktu hamil gitu. ya. Nah, gimana nih Nadira apa menanggulangi hal-hal itu semua, menanggulangi kata-kata yang mungkin bikin kita nggak nyaman gitu di masa-masa kehamilan. Mhm mhm. Awalnya sih memang kan pasti ke bawa kepikiran juga ya. Kalau aku orangnya Mm-mm. sebenarnya sangat ekstrovert gitu, Val. Jadi aku nggak ragu buat sharing masalah aku ke orang. Jadi aku waktu itu share juga ke teman aku yang memang dia udah hamil duluan lah waktu itu sebelumnya. Jadi sesama hamil tapi Ya, dia udah duluan gitu. Jadi aku sering curhat ke dia juga gitu, kayak si ini ngomong gini ke aku terus sedih banget deh rasanya gini gini gini. Terus jadinya kadang kan kita nggak butuh saran juga ya, kadang cuma butuh didengerin aja juga udah benar. lebih menyenangkan dan menenangkan gitu. Jadi waktu itu sharing ke memang sesama orang yang lagi di kondisi yang sama, jadi lagi hamil juga. Terus sharing juga ke suami pastinya, terus juga suami juga menenangkan juga. Terus di samping itu juga aku rasa sih sangat-sangat membantu kalau kita memang apa ya, bisa tahu benar-benar ilmunya gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, nanti kalau perutnya kecil nanti anaknya gini 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 loh gitu. Nah, tapi as long as kita emang tahu secara sainsnya seperti apa, terus data-data faktanya seperti apa, akhirnya jadi nggak terlalu khawatir gitu, jadi omongan yang lewat aja. Karena aku dalam hati kayak, enggak kok, aku udah baca nggak gitu kok, gitu. Jadi lebih lebih tenang lah gitu.
Oke, jadi tadi ya gimana sebenarnya kita punya kesempatan untuk cerita sama orang-orang yang kita percaya itu sah-sah aja gitu ya, nggak perlu dipendam sendiri gitu ya. Betul. Kita mesti ini juga lingkungan sekitar juga mesti peka juga ya sama sama kita juga ya. Oke, nih kita sekarang tadi kalau nggak salah Nadira cerita ke temennya ya yang sedang hamil juga tapi duluan mungkin ya mungkin trimester awal dia sudah duluan dan juga ke suami. Nah terkait ini menurut Nadira seberapa penting sih support system untuk kesehatan jiwa dan raga seorang ibu bekerja nih? Oke, menurutku luar biasa penting banget sih support system ya, karena eh, menurutku setiap ada masalah itu lebih baik jangan dipendam sendiri. Kan ada ya kayak aku lupa istilahnya apa ya di kedokteran. Jadi coping mechanism orang-orang kan beda-beda nih. Ada yang kalau misalnya kena masalah jadinya diredam, ada yang jadinya jadi humor, ketawain aja, ada yang jadinya malah jadi nangis, jadi marah gitu. Menurutku yang lumayan bahaya sih kalau diredam, tapi nanti at the end jadi meledak sendiri gitu. Bisa bisa stres juga kan, apalagi ada hormon juga, bisa depresi nanti Ya, tindakan yang berbahaya yang dilakuin gitu. Jadi menurutku support system sangat-sangat penting, dan sebenarnya support system ini juga nggak harus selalu menunggu kayak aku cerita, tapi bisa juga duluan bertanya gitu. Misalnya kenapa nih gitu, atau kayak hari ini kamu perasaannya gimana, atau hari ini gimana. Itu waktu dulu sih menurutku sangat-sangat ini ya, reassuring buat diri aku ya. Kalau misalnya kayak aku nggak cerita tapi suami aku lihat kayak aku sedih atau apa terus dia bertanya duluan, aku sangat senang sih kayak gitu gitu. Karena kadang-kadang juga kan kalau ngeluh terus juga rasanya gimana gitu kan, jadi nggak ya. pede juga untuk selalu cerita duluan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya emang mau bertanya duluan ke orang itu fine banget loh gitu. Dan nanti kan terserah orangnya mau jawab atau enggak, ya terserah, yang penting kita udah showing care duluan gitu. Ya, ini menarik banget ya. Jadi dari sisi Nadiranya juga belajar terbuka. Kita mungkin sebagai ibu bekerja dan mungkin bagi teman-teman yang sedang hamil dan menyusui terbuka sama pasangan dan keluarga. Tapi mungkin bagi keluarga yang mendengarkan di sini juga bisa lebih belajar lebih peka dan bisa mendengarkan juga gitu ya. Jadi dua arah ya lebih tepatnya ya Nadira ya. Betul, betul. Oke, oke. Ini sudah lumayan banyak ini yang hadir teman-teman di sini. Eh, Teman-teman boleh ya menuliskan pertanyaan ke Nadira karena dua penanya terbaik akan mendapatkan buku dari Nadira yang berjudul Limitless. Oke, silakan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Oke, sudah banyak yang menyapa nih sebenarnya Nadira. Silahkan ya teman-teman ya, buat yang mau bertanya bisa kita bahas di sini bagi penanya terbaik. Oke, kita lanjut dulu nih ke manajemen waktu nih Nadira. Nah, Nadira ini berarti cutinya sejak 3 bulan ya, selama 3 bulan ya kalau nggak salah ya. Iya, cuti aku dari iya, jadi totalnya 3 bulan lah gitu. Dari aku Nah, iya. 37 minggu. Oh, oke. Mm-mm. Wah, udah cukup ini ya, sudah cukup hamil besar ya waktu itu ya. Iya. 37 ya. Nah, terkait manajemen waktu berarti kan di usia kehamilan 1 sampai 7 ya 6 atau 7 kan masih beraktivitas di luar ya saat itu. Betul. Nah, itu gimana Nadira membagi waktunya gitu. Bagaimana sih manajemen waktu yang ideal sebagai ibu bekerja dari sudut pandang Nadira? Oke, mungkin lebih relate ini kali ya kalau udah punya anak kali ya, Val, dibandingin waktu hamil, karena waktu hamil nggak ada bedanya sih sebenarnya. Sekarang kan juga sebenarnya walaupun aku cuti yang di rumah sakit, tapi masih banyak kegiatan lain yang dilakukan di rumah gitu, termasuk talk, Benar. kasih kelas dan lain-lain. Em, aku sih waktu udah melahirkan gini, udah punya anak, pastinya memang adaptasinya susah banget ya gitu, karena mungkin dari dulu aku terbiasa pengen kerjain ini itu, terus bisa sibuk sendiri, suami juga nggak terlalu nagging membatasi segala macam, jadi basically kayak waktu aku bisa aku pakai untuk kerja aja terus seharian. Tapi pas udah punya anak, emang selain hormonal juga, terus udah gitu juga memang bayi itu kan masih totally dependent sama kita gitu ya. Jadi waktu awal Ya, aku merasanya sebenarnya stres banget karena kok sama sekali nggak ada waktu buat kerjain apapun selain urusan anak gitu. Kayaknya ya. tiap hari tuh cuma ganti popok, terus habis itu nyusuin lagi, gitu aja repeat.
sampai kayak kerjaan sekecil apapun tuh nggak kepegang gitu. Padahal dulu tuh kayak bisa sehari ngerjain misalnya 8-10 kerjaan, tapi ini satu kerjaan aja nggak kelar-kelar. Dan itu kan sebenarnya terkait juga sama jadinya confidence aku juga gitu. Jadi nggak confident, takutnya hidup aku berubah nih gara-gara udah punya anak, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, tapi ya sebenarnya butuh adaptasi, ya butuh waktu aja sih gitu, karena sekarang aja anakku itu, pokoknya semenjak anakku udah lewat dari sebulan, sebenarnya hidup aku tuh udah hampir 60% dari yang dulu lah gitu untuk masalah waktu dan kerjaan. Jadi kalau aku sih Oke. membagi waktunya, yang penting ya kalau misalnya ada anak ya aku sama anak dulu. Kalau anakku masih bangun, pokoknya aku sama anak aku. Tapi at some point nanti kalau misalnya kayak anakku nggak tidur-tidur dan aku rasa kayak hal-hal yang di agenda aku tuh nggak sesuai jadwal dikerjain, aku tuh langsung titipin ke Mbak juga gitu, ke Oke. adik aku di rumah. Jadi aku tuh awalnya tuh waktu baru punya anak tuh sangat-sangat segan buat nitipin anak ke orang lain karena ya masih posesif dan segala macam, masih Ya, trust issue segala macam. Tapi makin lama aku makin belajar kayak oh ya udah, jadi ibu pun butuh bantuan dan gak ada salahnya juga untuk titipin anak gitu. Karena kita juga butuh istirahat dan butuh me time. Jadi aku kasih benar-benar. ke mbak aku, biasanya aku udah tentuin jadwalnya setiap hari. Jadi biasanya jam-jam segini nih, jam 2 siang sampai jam 4 sore aku titip. Terus biasanya di pagi juga nanti, jam 7 sampai jam 9 pagi itu aku titip juga. Jadi aku udah tulis alokasi waktunya seperti itu gitu. Dan sisanya pokoknya aku main sama anak aku, dan kalau dia tidur baru aku ngerjain kerjaan gitu. Dan sejauh ini oke sih dengan adjustment yang seperti Ritme itu. yang seperti itu. Dengan yang seperti itu oke-oke aja. Terus pokoknya yang paling penting adalah nggak usah merasa guilty deh kalau ternyata kita harus minta bantuan ke orang lain dan anak dititipin dulu gitu. Karena ya ibu juga butuh untuk ngerjain hal lain selain ngurusin anak juga gitu. Ya, menarik banget ya. Aku dapat insight dari Nadira bahwa ya peran kita sebagai perempuan ini sebenarnya variatif gitu ya. Apalagi seorang Nadira gitu ya, seorang dokter, ya melayani masyarakat juga, menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang Nadira seutuhnya, Nadira yang Nadira gitu ya. Betul, Ya, betul, ini betul. menarik banget. Ya, oke. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan nih sudah masuk. Kita Kayaknya mungkin tuh bahas banyak, dulu ya, Raya. banyak pertanyaan yang unrelated ke topik kita juga nih. Jadi mungkin yang Iya, sesuai aja ya. oke, yang berkaitan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Mary Puspa 8. Ini menurut Nadira bagaimana sih perihal menitipkan anak? Maksudnya cari penitipan yang berkualitas itu seperti apa gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku juga sebenarnya masih belajar ya, Val, ya kan baru juga ya jadi ibu. Cuma Ya, kalau prinsip aku dari awal sih, kalau emang mencari orang yang untuk dititipkan anak, itu harus cari yang dari awal itu udah sesuai sama value kita lah gitu. Jadi kalau bisa emang diseleksi dulu, pasti kan dari kita ngobrol juga juga udah mulai terbayang ya, attitude-nya baik atau enggak. Terus ya, kira-kira misalnya pernah punya anak dan pernah merawat anak atau enggak gitu, sekilas bisa ketahuan. Nah, nanti kalau memang udah di hire beneran, either babysitter atau mbak ART, nanti ya, menurutku penting banget dari awal itu udah langsung dikasih tahu kalau aku cara merawat anaknya seperti ini, terus hal-hal yang nggak boleh dilakukan ini, yang boleh dilakukan ini, dan omongan-omongan yang dihindari seperti ini gitu. Jadi beneran dari awal udah sama-sama tahu seperti apa sih ekspektasi kita terhadap mbak itu dalam merawat anak kita sendiri, terus to do's and don'ts-nya apa aja itu juga udah harus jelas. Dan ya. kayak, dan jangan segan untuk mengeksplain itu semua karena kan ya itu hak kita gitu untuk bisa anak kita dirawat sesuai yang kita mau. Jadi itu sih yang aku lakuin. Dan memang kalau aku sih untungnya juga kan memang nggak menitipkan ke luar ya, bukan ke kayak Ya, di tempat penitipan di mana, jadi tetap di rumah juga. Jadi once in a while kadang-kadang aku juga cek lagi gitu, misalnya lagi dititipin terus aku randomly cek misalnya di kamar lagi ngapain nih sama mbaknya gitu, terus mbaknya baik atau enggak gitu. Lama-lama kan kalau kita udah ada trust ya ya udah bisa lebih nyaman nitipin anaknya.
Oke, jadi tadi menarik ya, jangan sungkan untuk menjelaskan hal-hal apa yang boleh dan nggak boleh kepada orang yang mungkin membantu dalam tumbuh kembang anak kita, karena emang gimana pun tanggung jawab anak tetap di kita, tapi mungkin kita memasrahkan, maksudnya gimana ya? Mendelegasikan orang lain gitu ya, mendelegasikan untuk beberapa waktu gitu, biar tugas-tugas kita juga berjalan dengan seimbang. Betul. Oke, baik. Tadi untuk Mbak Mary ini ya, bisa mengirimkan alamatnya nanti ya, supaya bisa saya kirim langsung bukunya. Oke, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Ya, mungkin ini karena ini nih, jadi nggak kaget juga ya Nadira ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya nih mungkin sangat relate dengan kehidupan akademis Nadira ya. Iya, iya. Malah nanya Ya, di scholarship ya. Oke, ini sudah kebanyakan sudah dibahas ya, bagaimana perbedaan ketika sudah memiliki anak sama sebelum memiliki anak. Tadi Nadira juga sudah membahas. Oh, aku mau cerita juga, Val. Gimana Jangan lupa gimana? juga untuk menginvolve ayah atau suami juga di sini gitu. Jadi Oke, jangan sampai punya anak itu jadi rasanya jadi 100% tanggung jawab ibu. Karena sebenarnya kan ayah juga bisa membantu dan harusnya willing untuk membantu juga. Jadi aku dari pas hamil sebenarnya udah banyak ngobrol juga sama suami aku. Nanti pas udah punya anak kira-kira pembagian tugasnya akan seperti apa gitu. Bukan pembagian tugas yang rigid juga, tapi sebenarnya sih lebih mm-mm. untuk sama-sama ngerti bahwa nanti kalau ngurus anak ngurusnya berdua ya, bukan aku sendiri kayak gitu. Terus juga ada riset juga sebenarnya kalau misalnya survei kalau misalnya punya anak itu yang lebih ngerasa hidupnya akan lebih terbatas tuh sebenarnya selalu ibu dan ayah tuh nggak pernah merasa hidupnya akan berubah sama sekali gitu. Aku lumayan prihatin juga sih sama itu ya karena berarti Ya, rasanya juga kayaknya ibu ini masih sangat-sangat terbebani sama anak padahal harusnya kita nggak berpikir demikian gitu. Jadi benar banget. kayak the thoughts of having suami membantu kita itu sebenarnya juga udah menenangkan gitu walaupun mungkin suami juga nanti nggak bantu-bantu banget sih gitu palingan cuma kan dia juga sibuk kerja ya suami ya tapi Ya, kayak knowing suami willing membantu itu sebenarnya juga sangat-sangat menenangkan gitu jadi kalau bisa emang udah dari hamil diobrolin sama suami nanti tugas-tugasnya berdua ya gitu. ya, ini menarik juga ya. Ya, mungkin di Indonesia pun juga masih banyak yang menganggap bahwa ya tugas anak itu hanya jatuh pada ibu, padahal parenting tugas bersama ya. Nggak mungkin Betul. hanya salah satu saja, nggak mungkin hanya ayah, nggak mungkin hanya ibu saja, tapi dua-duanya kolaborasi. Nah, kalau boleh sedikit tahu nih, Nadira, pembagiannya tuh seperti apa sih di masa-masa Alina masih 1 bulan 2 bulan ini? Misalnya suami ngapain gitu, atau di jam-jam tertentu kah, atau seperti apa? Mungkin boleh sharing, atau mungkin bagaimana cara mengkomunikasikannya supaya kita nggak sungkan, karena kan suami kita mungkin bekerja gitu ya, mungkin ada fase capeknya juga gitu. Nah, gimana sih caranya biar nggak sungkan gitu mengkomunikasikannya ke keluarga kita atau pasangan kita? Oke, iya, aku sih dalam mengkomunikasikan itu aku juga bukan yang memaksakan ya, karena aku tahu kalau misalnya Mm-mm. mau gimana pun pasti peran suami kan untuk mencari nafkah, untuk kerja, jadi most of the time pasti bekerja, dan memang porsi ibu dalam mengurus anak pasti lebih besar gitu. Jadi aku mengkomunikasikannya dengan knowing bahwa ini nggak akan 50% 50% suami 50% aku 50% karena emang nggak akan mungkin gitu. Jadi kalau dulu sih aku berusaha memang rigid, jadi ada listnya kayak misalnya nanti ganti pampers, terus misalnya apa ya Mm-mm. buang diapers, terus apalagi itu suami, terus to do list aku ini. Cuma at the end waktu dipraktekkan memang nggak akan mungkin gitu karena ya natural aja gitu kan mengurus anak gitu sesuai siapa yang Mm-mm. waktu itu lagi available. Kalau aku paling berat di masa newborn. Jadi kalau waktu masa newborn itu pokoknya selama suami bekerja aku nggak akan ganggu suami bekerja. Jadi bisa dibilang 9 to 5 itu aku yang pegang anak full gitu. Atau kalau aku butuh bantuan aku akan titipin ke mbak aku gitu. Jadi jangan sampai mengganggu kewajiban utama suami yaitu cari nafkah kan. Terus pas udah selesai kerja biasanya emang suami pun pengen main sama anak gitu. Jadi main Ya, sama anak udah mulai urus berdua kalau udah selesai kerja dan malam tuh kan masih bangun kayak 2 jam kadang 1 jam sekali waktu newborn.
waktu itu aku sepakatnya gini, jadi selalu bangun bareng-bareng gitu. Jadi mau nanti bangun bareng-bareng biasanya suami yang gantiin pampers, aku yang nyusuin. Jadi kalau ganti pampers Ya, itu kan sekitar 5 menit, 10 menit selesai. Terus habis itu nyusuin kan itu hal yang lebih lama lagi lebih sebenarnya. lama. 15 menit, 30 menit, belum ayun-ayun bisa 2 jam, 1,5 jam sendiri habis gitu. Tapi nggak masalah, jadi kayak aku soalnya merasa suami udah involve gitu dengan ganti pampers. Walaupun habis itu dia tidur lagi nggak masalah. Pokoknya yang penting adalah dia nunjukin bahwa dia participate juga. Jadi aku pembagiannya seperti itu sih. Dan aku nggak pernah segan buat protes atau ngeluh. Misalnya aku ngerasa kayaknya kedikitan deh kerjaan kamu atau kayaknya aku udah overwhelmed banget deh. Kamu kayak nggak pernah segan buat ngeluh gitu. Ya, ya jadi tadi menarik juga sih waktu bilang Nadira bilang pembagian tugas tuh bukan berarti harus 50-50, tapi sesuai porsinya juga ya Nadira ya, bahwa tugas tugas suami juga ada proses mencari nafkah segala macam. Jadi kita juga perlu empati juga untuk Betul. kondisi-kondisi tersebut. Betul. Oke, ini masih ada satu kesempatan pertanyaan lagi nih. Nah, dari Salma Filia. Oke. Kak Nadira, bagaimana kakak dan suami dalam mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua? Ini mungkin mundur sedikit ke belakang ya, ketika tahu hamil nih gitu. Kemudian, apakah ilmu dan mental saja cukup atau harus juga dipersiapkan juga terkait semuanya, segala aspeknya. Jadi kesehatannya juga, psikologisnya juga, dan juga beberapa aspek lainnya. Ketika tahu hamil gitu, apa yang didiskusikan dan direncanakan gitu oleh Oke. Nadira dan suami. Oke. Iya, jadi alhamdulillahnya memang aku waktu hamil pun memang sudah terencana gitu ya. Jadi memang pengen hamil gitu. Jadi waktu udah hamil bukan yang kaget atau nggak siap. Jadi waktu itu yang dipersiapkan sih pastinya secara ilmu dulu. Kalau aku alhamdulillahnya karena memang aku dokter, jadi aku udah cukup paham gitu ya beberapa ilmunya lah tentang tentang merawat bayi, terus nggak bukan yang ibu yang clueless banget nanti menggendong bayi seperti apa atau ganti pampers seperti apa gitu. Tapi yang aku berusaha uh, naikkan adalah kayak aku pengen suami aku juga punya ilmu yang sama gitu. Jadi dari pas hamil itu aku udah coba sounding ke dia bahwa ini coba baca deh buku ini. Aku beli buku-buku yang lebih easy to digest gitu buat orang awam. Jadi aku minta suami aku baca gitu paling enggak mengerti sedikit-sedikit nanti seperti apa. Karena kan kalaupun punya anak nanti walaupun aku nggak kaget, tapi kalau suami kaget juga nggak biasa gendong dan segala macam, itu kan nanti akan sangat menyulitkan juga. Jadi aku berusaha Benar. menyamakan ilmu, aku banyakin ilmu aku juga, suami aku juga coba catch up juga sama ilmu yang sama. Terus yang kedua, ya siapin mental pastinya. Menurutku siapin mentalnya sih karena hamilnya sudah direncanakan, jadi memang dan Ya, aku juga udah 2 tahun juga emang menunda punya anak, jadi memang udah siap nih gitu, udah punya anak sekarang. Jadi secara mental untuk punya anaknya itu nggak terlalu gimana banget, tapi yang perlu disiapkan juga adalah keuangan juga sih. Jadi dari awal aku udah hitung-hitung juga sama suami, di segini 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 ini nanti mungkin kita perlu cut budget kita segini, mulai adjust tabungan menarik. macam itu juga hal yang perlu dipersiapkan karena kalau misalnya nggak dikalkulate dari awal, tahu-tahu kaget bahwa ternyata tuh habisnya bisa bisa puluhan juta gitu buat bayi sekecil itu gitu. Jadi itu yang kadang-kadang bikin stres juga ya, bikin stres keluarga baru. Benar-benar. Spending tiba-tiba banyak banget dan gaji nggak cukup. Jadi itu yang juga aku udah persiapkan dari awal dari masa hamil. Sisanya ya paling banyak sharing-sharing juga sama kakak-kakak, sama abang aku, sama orang tua. Jadi aku pengen dari hamil mereka udah di-involve gitu. Jadi mereka akan sama sayangnya sama anak, terus juga akan udah terbiasa sama aku curhat tentang anak dan ya merasanya semua jadi bagian dari keluarga anakku lah gitu. Oke, baik. Nah, ini ya tadi ya, ternyata mempersiapkannya tuh bukan hanya sekedar kita mau saja, tapi harus diikuti dengan langkah selanjutnya apa gitu, mempersiapkan ilmu yang cukup juga baik Nadira maupun suami ya, baik baik ibu maupun ayah, calon ibu maupun calon ayah. Kemudian memprediksi juga ya kira-kira biaya yang diperlukan dalam membesarkan anak itu biar nggak kaget ya. Jadi Iya. itu juga penting ya supaya nggak em,
nggak salah kaprah juga gitu. Maksudnya ada statement banyak anak banyak rezeki, tapi kalau kitanya nggak mengupayakan atau kitanya nggak ada diskusi yang jelas juga, takutnya malah ada dampak yang tidak diinginkan gitu ya Nadira Betul, ya. betul. Oke, ini mungkin oke masih ada waktu ya, insya Allah ya sekitar 8 menit kita bersama. Oke, mungkin ini sih Nadira. Kalau dari aku pribadi ada pertanyaan gimana sih caranya kita nggak ragu gitu untuk menghubungi keluarga gitu. Semisal memang ada kendala misalnya nih pekerjaan kita mungkin agak sibuk-sibuknya gitu ya. Mungkin Mm. dan beberapa masyarakat mungkin tidak menggunakan asisten rumah tangga misalnya. Nah, kira-kira Mm. em, memungkinkan nggak sih kalau kita melibatkan keluarga besar gitu? Mungkin ada yang sekota, Mm. terus membantu pengasuhan anak. Iya, pastinya memungkinkan banget. Aku juga nanti pas udah mulai praktek kan aku banyak jaga malam. Mungkin juga aku nggak apa ya masih belum berani untuk menitipkan semalaman penuh sama ART gitu. Jadi aku nanti juga akan coba minta bantuan mamaku untuk nginep di sini untuk bantuin. Menurutku sih nggak usah segan ya, apalagi paling enaknya adalah kalau dari hamil tuh udah di-involve gitu orang tua, mertua. Jadi semua udah sayang sama anaknya juga gitu, memang udah merasa jadi bagian dari keluarga gitu si anak ini. Jadi aku nggak segan sama sekali. Mungkin kalau kalau lebih enak kalau orang tua sendiri kali ya, karena kan lebih ngomongnya lebih nyambung gitu. Eh, Iya, aku jadi titipin ke mamaku dan satu lagi juga pastikan dalam pola pengasuhan baik kita sama orang tua atau sama mertua atau sama nenek itu kan pasti udah beda juga ya. Ada yang iya, dulu mungkin percayanya pakai ini pakai itu atau ngasuh tuh kayak gini kayak gitu dan itu yang juga sering bikin clash gitu karena menurut aku kayak gini tapi menurut orang tua atau mertua kayak gini. Nah itu juga jangan segan untuk dari awal disampaikan gitu sama dengan kita nitipin ke siapapun nitipin ke mbak dari awal udah dibilang pola pengasuhannya kayak gini value kita kayak gini. Nah ke orang tua juga jangan segan untuk bilang bahwa menurut kita yang benar seperti ini apalagi kalau memang untungnya juga aku juga nakes juga ya jadi seharusnya sudah sesuai sama ajaran yang benar gitu. Jadi aku nggak segan untuk bilang itu ke orang tua aku bahwa yang benar kayak gini mah, yang benar kayak gitu mah gitu. Gitu juga dengan ke mertua. Jadi kalau misalnya udah sama-sama enak, udah sama-sama merasa pola pengasuhannya sama, pasti nggak akan segan gitu untuk minta tolong urusin dan nggak akan takut-takut gitulah, nggak akan trust issue gitu sama nanti anaknya bener atau enggak diasuhnya kayak gitu. oke, balik lagi ya. Berarti gimana supaya nilai-nilai yang ditanamkan pun juga sama gitu ya antara ibu dan juga mama ataupun mertua. Kadang kan beda ya karena mungkin kita hidup di generasi yang berbeda. Mungkin beliau juga mengadopsi ajaran-ajaran dari kakek nenek gitu ya. Jadi Iya, mungkin betul. agak sedikit beda-beda. Ya, oke itu penting banget untuk dikomunikasikan ya Nadira ya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Tadi kayaknya belum kebahas nih, terkait, ini agak sensitif sih sebenarnya Nadira, terkait jam tidur nih, terkait jam tidur. Nah, ini ketika awal-awal gitu, ketika awal-awal pasca melahirkan dan mungkin saat ini gitu, eh, ada perbedaan nggak dan gimana menyikapi supaya tetap sehat juga ya? Kan saya sempat banyak baca gitu, ibu hamil dan menyusui ini jam tidurnya mungkin sekitar 2 sampai 3 jam gitu. Nah, apakah Nadira mengalami hal yang sama juga? Oke, ya itu sih pasti nggak bisa dipungkirin ya jam tidur pasti berubah drastis ya Val. Apalagi waktu newborn. Jadi kan newborn emang juga tidurnya sekitar 17 sampai 19 jam sehari. Jadi ya 17 sampai 19 jam sehari tapi kayak 2 jam sejam sekali bangun gitu. Nah, sebenarnya sih kalau yang selalu orang tua bilang atau teman-teman bilang adalah waktu bayinya tidur coba kamu juga tidur gitu. Tapi di aku itu kayak it doesn't work out karena aku merasa kayak lama-lama aku tidurnya kebanyakan tapi gitu deh tapi waktu malam tidurnya berantakan kayak gitu jadi kayak menurutku ritme tidurku sangat terganggu kalau misalnya aku ikut tidurnya anak. Jadi yang aku Oke. lakukan waktu itu apa ya? Aku cukup stres sih kalau masalah tidur karena aku orangnya kayak harus cukup tidur gitu. Dan begitu punya anak tidur bener-bener berantakan. Menurutku ya harus dilewati aja sih. Jadi
aku kayak banyak baca-baca nanti anak pola tidurnya akan seperti apa sih semakin lama dan banyak curhat juga ke orang yang sebelumnya udah punya anak kira-kira nanti akan membaik kapan sih gitu. Jadi aku mencoba melewati aja waktu itu sebulan pertama emang berat pastinya ritme tidur berantakan. Aku juga tidurnya nggak ngikut kalau anak tidur aku tidur karena aku merasa banyak hal yang harusnya aku kerjain di siang hari dan malam ya mau nggak mau harus nyusuin harus bangun gitu. Jadi nggak terlalu masalah sih dan untungnya sekarang aja udah yang di bulan kedua itu pola tidurnya udah lumayan lebih baik. Anakku udah menyusuinya kayak 4 jam sekali. Jadi mungkin kalau misalnya tengah malam tuh cuma bangun di jam 12, terus jam 4 pagi, terus udah gitu. Sisanya kan udah siang bolong gitu ya. Jadi udah nggak terlalu berat. Jadi ya jam tidur pasti terganggu, ya itu sesuatu yang nggak bisa diubah juga, inevitable. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu bisa sabar, pasti nanti akan terlewati deh bulan-bulan kedua itu udah mulai lebih tenang tidurnya gitu. Oke, baik itu mungkin sekaligus menguatkan juga ya. Ternyata seorang Nadira pun juga struggling dengan jam tidur segala macam itu supaya ya oke kita lewati ini dan semua ibu melewatinya dan kita pasti bisa gitu ya. Betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan menarik sebenarnya. Satu lagi mungkin ya Nadira ya. Oke. Bagaimana cara mengatasi burnout kerjaan dan anak sedang rewel-rewelnya nih? Nanti kalau misalnya sudah masuk ke kerja lagi nih Nadira. Mhm. Kira-kira gimana ketika dihadapkan pada situasi yang lagi capek-capeknya pekerjaan, gitu ya, lagi burnout, dan juga anak lagi rewel-rewelnya nih, lagi pingin main-mainnya gitu. Nah, itu gimana kira-kira Nadira menghadapinya? Iya, duh itu pasti terjadi sih ya, karena ya mau nggak mau kan pasti anak juga pasti ada masa-masa rewelnya juga, kerjaan juga pasti ada burnoutnya juga. Kalau aku sih, menurutku ya sesuai priority masing-masing aja. Kalau misalnya emang waktu itu apa ya kerjaannya lagi sesuatu yang bukan terlalu urgent banget atau penting banget, pastinya priority nomor satu aku anak dulu gitu. Jadi urusin anak dulu, tenangin anak dulu. Nanti kalau misalnya anak udah tenang, baru balik lagi ke pekerjaan. Tapi yang jelas gini sih, kalau misalnya lagi kerja, aku sih gini ya orangnya. Jadi kalau lagi kerja, ya udah fokus sama kerjaan, gak usah mikir bercabang yang lain. Anakku lagi ngapain Mm-mm. apa-apa. Apalagi kalau anak emang lagi dititipin, ya udah gitu. Coba coba trust aja sama yang dititipin gitu. Kita fokus ke kerjaan. Nah, kalau misalnya lagi sama anak juga pikiran jangan bercabang jadi mikirin kerjaan dan segala macam karena jadinya anak juga nggak merasakan lagi disayang atau lagi diurus gitu karena kitanya kayak space out gitu nggak jelas. Jadi sesuai porsi aja kalau lagi kerja kerja, kalau lagi ngurus anak. Dan ya paling yang terakhir ya itu tadi sih jangan ragu lagi untuk minta bantuan orang gitu karena kita kan nggak sendirian ngurus anak, bisa minta suami lagi, bisa minta ART lagi atau panggil orang tua karena ya pasti stres tuh kan pasti akan ada masanya kita stres banget dan nggak bisa functional gitu. Jadi Ya. ya jangan ragu untuk minta bantuan. Kalau kerjaan lagi burnout, minta kolik untuk bantuin kerjaan. Kalau anak lagi rewel, ya minta orang untuk bantuin juga nenangin anak gitu. Oke, baik. Ini semacam wrap up juga ya kayaknya ya. Apa yang Nadira terakhir sampaikan tadi, eh ya parenting itu sekali lagi tugas bersama ya, sesuai dengan porsinya gitu. Adil sebagai ayah, adil sebagai ibu. Kemudian kita juga sebagai perempuan, sebagai ibu juga jangan sungkan-sungkan untuk mengkomunikasikan kira-kira kebutuhan kita ini apa, kira-kira kebutuhan anak ini apa gitu. Karena memang meskipun tanggung jawab parenting itu pada orang tua, kita tetap butuh support system ya untuk sama-sama membesarkan anak, memberikan lingkungan yang baik. Pastinya juga membutuhkan orang lain, termasuk juga ketika mengalami eh, apa ya stres kerja juga ya, keterlibatan kolek ya, keterlibatan teman kerja untuk saling support, saling membantu ketika memang bisa. Ya jangan sungkan juga untuk menyampaikan ya kira-kira apa yang kita butuhkan. Oke, menarik banget nih sebenarnya Nadira. Aku sebagai seorang perempuan yang kalau misalnya nanti diizinkan untuk menjadi seorang ibu, banyak banget belajar selama 45 menit ini sama Nadira. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang Nadira sampaikan tadi ini bisa diimplementasikan nih kepada semua viewers, kepada teman-teman semua yang hadir di sini, baik yang jadi ibu atau yang lagi mempersiapkan jadi ibu ataupun suami yang lagi nonton di sini ya, bisa sama-sama belajar juga gitu ya untuk menjadi orang tua dan juga tahu kira-kira dinamika psikologisnya seorang ibu bekerja itu seperti apa sih, apalagi selama pandemi ini. Oke, Nadira, mungkin
Karena waktunya juga sudah habis nih ya untuk Instagram Live hanya 1 jam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Nadira sudah meluangkan waktu dan sudah sharing ilmunya pada kita semua. Dan mudah-mudahan Nadira sekeluarga sehat selalu dan Amin. dilancarkan semua untuk aktivitasnya gitu ya. Selalu menginspirasi kita semua dengan karya-karyanya, dengan ilmunya dan juga ya, pokoknya diberikan keberkahan lah untuk segala aktivitas Nadira sekeluarga. Salam ya Amin, untuk amin. Alina. Makasih banyak Namanya ya, mirip sama Pak. aku. Iya, Aku Alina. juga makasih banyak sekali Oke, lagi makasih dan sampai Malina. ketemu. Mudah-mudahan ada waktu untuk ketemu langsung gitu ya. Insya Allah Amin. mudah-mudahan ada waktu. Sehat Amin. selalu Nanti Nadira ketemu dan lagi, teman-teman Pak. semua viewers. Sampai ketemu lagi di sharing session Instagram Live berikutnya bersama kawitan.id. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadira.